dan kemudian ada apa yang disebut hubungan antara televisi dan masyarakat. Jadi pers justru dengan adanya berita cicak dan buaya melakukan suatu apa yang disebut pressure pada peran-peran tiang-tiang politik kita itu, baik itu parlemen, kepemimpinan termasuk presiden dan sebagainya gitu. Berarti nilainya A lah, khusus poin yang tadi. Yang nilainya D, Mas Gary? Ya seperti kita misalkan lah Manohara lah. Ini kan masalah gosip data betul. Orang hanya menyukai dramanya, gosipnya. Sebetulnya betul atau tidak, maka tidak perlu, lalu tidak mau tahu gitu. Atau memang tidak perlu tahu atau tidak perlu diberitahu. Masyarakat kita itu masyarakat televisi. Masyarakat kita itu televisi adalah masyarakat tradisi lisan kedua. Oleh karena itu tiba-tiba TV itu menjadi sumber informasi. Dia kalau dalam buku culture study, inilah apa yang disebut dengan furniture yang hidup. Kalau dia tidak dihidupkan, hidup belum dimulai. Nah, gitu. Kalau tidak dihidupkan dan menonton televisi, rasanya hidup tidak dimulai. Baik, gitu. Kalau gitu kita panggil praktisi televisi yang menghidupkan acara-acara televisi. Kita akan berbincang dengan praktisi televisi senior yang juga mantan anggota KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Don Bosco. Selamat malam, Bang Don. Terima kasih sudah bergabung. Ya, kita lagi berbincang-bincang soal televisi. Ya. Dan saya tidak mau sendiri disalahkan. Karenanya saya mengajak Anda, Bang Don. Kalau tadi Anda tayangkan beberapa paket itu rasanya ada hal yang mungkin sebagai jurnalis televisi juga saya tidak memaafkannya. Ada hal yang misalnya... Apa yang tidak termaafkan dari 9 dosa kita? Ya, ada cerita tentang penangkapan Nurdin M. Top. Sangat menarik bahwa itu bukan Nurdin M. Top, tapi berhari-hari diberitakan bahwa itu Nurdin M. Top. Bukan karena saya di Liputan 6, tetapi sejak pertama penangkapan itu Liputan 6 paling awal meragukan bahwa itu Nurdin M. Top. Itu bisa dilihat dari rekaman. Tetapi agak aneh untuk saya, mestinya sebuah peristiwa makin jauh jaraknya dari peristiwa, makin akurat berita itu disampaikan ke publik. Tetapi ini bukannya makin akurat, tetapi makin memastikan bahwa ini kesalahan ini terus-menerus dikemukakan, dan itu tanpa ada ralat dan tanpa ada permintaan maaf. Jadi memang seharusnya kita meminta maaf. Seharusnya televisi berutang minta maaf ketika ternyata itu bukan Nurdin M. Top. Integritas melaksanakan kode etik itu adalah bagian dari kemuliaan profesi kita. Jadi harus meminta maaf untuk hal yang betul-betul salah. Itu. Baik. Saya minta maaf di acara Mata Najwa karena kita harus break. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama.